Perkenalkan sebelumnya, nama saya Angelina Simbolon dari Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi gini Bu, kami ada tugas ini riset untuk mewawancarai guru di sekolah Bu. Mata kuliah perspektif global. Kalau bisa Bu, boleh perkenalan Bu? Perkenalkan, nama saya Darna. Saya guru dari kelas 5. Oke Bu. Jadi Bu, pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih Bu pembelajaran berlangsung di sekolah ini ketika masih pandemi COVID-19 Bu? Ketika seperti yang kita tahu ya, kalau pandemi itu kan semua sekolah itu nggak berjalan seperti biasanya, di mana semua siswa itu bakalan diliburkan dan mereka akan belajar dari rumah. Nah, jadi ketika pandemi ya pembelajaran memang sedikit terkendala, tapi memang kami guru-guru dari sekolah memang membuat beberapa strategi untuk menyikapi itu, begitu. Jadi Bu, waktu pembelajaran itu berlangsung, ada nggak Bu kendala yang dialami Ibu atau kendala yang dialami siswa? Untuk kendala pasti ada ya, apalagi kan itu selama pandemi sangat mementingkan yang namanya teknologi. Apalagi namanya itu belajar dari rumah dan butuh teknologi agar para siswa bisa belajar, yaitu dengan membutuhkan seperti aplikasi Zoom. Nah, tapi kendalanya itu seperti kita tahu adalah bahwa siswa-siswa di sini itu tidak memiliki yang namanya teknologi berupa HP atau laptop. Nah, jadi selama pembelajaran mereka terkadang tidak bisa mengikuti pembelajaran yang berlangsung begitu melalui Zoom tersebut. Oke, baik Bu. Jadi dari kendala yang dialami siswa ini, bagaimana caranya Bu mengatasi tersebut? Nah, untuk strategi dari kami sendiri adalah kami akan menyuruh para siswa gitu untuk mengambil bahan materi dari sekolah ini langsung. Jadi mereka akan membawa materi pembelajaran tadi dibawa ke rumah dan mereka akan belajar dari materi yang telah kami berikan tadi. Lalu kami akan memberikan jangka waktu untuk mengerjakan tugas tersebut begitu. Kalau boleh tahu Bu, media atau alat pembelajaran yang digunakan saat Zoom itu apa ya? Pada saat pandemi kan menggunakan teknologi. Nah, jadi kami menggunakan teknologi berupa Zoom atau Google Classroom gitu kan. Jadi selama Zoom itu kami akan melakukan pembelajaran secara tatap muka melalui teknologi begitu. Jadi walaupun terpaku pada pembelajaran yang tidak bisa terlalu efisien, tapi bisalah gitu agar pembelajaran bisa terus dilakukan. Oke, berarti pembelajaran menggunakan alat seperti aplikasi ya Bu? Iya. Oke, selanjutnya Bu, bagaimana sih dampak teknologi ini dalam pembelajaran yang waktu pandemi itu Bu? Untuk teknologi sendiri itu memang punya dampak yang sangat luar biasa ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya tidak ada teknologi, bagaimana siswa bisa belajar? Sedangkan siswa tidak bisa diizinkan untuk belajar secara tatap muka secara bersama-sama. Nah, dengan adanya teknologi, jadi para siswa bisa terus melakukan pembelajaran secara jarak jauh dengan menggunakan teknologi yang ada. Gitu. Oke, untuk itu kan yang bilang tadi dampak positifnya ya Bu. Jadi kalau untuk dampak negatifnya? Kalau untuk dampak negatif ada ya, di mana para siswa ini membuka aplikasi yang memang tidak seharusnya dibuka, begitu. Selanjutnya juga mereka bukannya menggunakan HP untuk belajar, mereka malah menggunakan HP itu untuk bermain game seperti Mobile Legends dan game lainnya gitu. Jadi itu mungkin dampak negatif lah dari teknologi dalam pembelajaran. Jadi Bu, apakah Ibu merasa pembelajaran waktu pandemi itu efisien atau enggak? Pembelajaran menurut saya nggak terlalu efisien, tapi menurut saya cuma itu cara yang bisa digunakan kan. Apalagi ketika pandemi, siapa sih yang mengharapkan pandemi ada begitu? Oke Bu, jadi Bu bisa Bu ceritakan dulu Bu, atau Ibu katakan apa sih contoh penerapan teknologi yang udah ada di sekolah ini? Untuk penerapan teknologi mungkin penggunaan Infocus dan PC gitu. Jadi guru-guru yang ada pun juga nggak terlalu buta dalam menggunakan teknologi begitu sih. Baik Bu, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya dari Sinta ingin wawancara Ibu. Boleh. Nama Ibu Ibda. Bu, saya mau bertanya tentang pembelajaran kita selama COVID-19 kemarin Iya, dan boleh. tentang teknologinya. Bu, apakah ketika pandemi
pandemi COVID kemarin, apakah berpengaruh Bu pada kegiatan belajar mengajar kita, Bu? Berpengaruh kali sayang, berpengaruh, sangat berpengaruh pada saat pandemi itu. Kenapa ya? Karena pada saat pandemi itu kita kan nggak langsung ya kan, kita nggak langsung berhadapan sama siswa. Yaitu berpengaruhnya kita tidak tahu cara pembelajaran mereka. Kita hanya ngasih tugas-tugas, dan cara pembelajaran mereka apakah anak itu memang belajar mandiri ya kan, ataukah anak itu memang orang tua yang mengerjakan. Kan seperti itu ya kan. Kita tidak bisa mengontrol selama pembelajaran di rumah selama pandemi itu ya. Jadi selama pandemi itu guru itu kan ngasih tugas ya, bukan pembelajaran tatap muka. Kalau nggak pandemi kan pembelajaran tatap muka ya kan, kita bisa tahu sampai di mana kemampuan anak-anak itu kan kayak gitu ya kan. Karena apa? Karena pas tatap muka itu kita bisa melihat pada saat kita menjelaskan mana anak yang nangkap, mana yang paham, kan gitu ya kan, mana yang mana anak yang kurang, kan gitu kita bisa lihat langsung kan gitu kan. Jadi kalau pandemi kan enggak, pandemi itu panjang loh waktunya ya kan, bahkan ada sampai itu hampir 2 tahun ya. Jadi kadang mau setahun itu kan kita gurunya itu kadang mau nggak kenal loh ya kan, yang mana ini si A, yang mana ini si B. Walaupun dia kenal kan hanya melalui itu aja ya kan, video call kan, ini melalui kayak gitu sayang ya kan. Jadi kalau melalui video call itu kan suatu pembelajaran yang tidak relevan ya kan. Itu berpengaruh sekali, sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Saya ingin bertanya lagi Bu, selama pembelajaran dari rumah ketika pandemi COVID, apakah sekolah kita atau apakah kelas ibu menggunakan teknologi seperti Zoom atau Google Meet pada saat belajar? Menggunakan teknologi ya, kita teknologi HP kita masing-masing lah ya kan. Iya Bapak, tidak menggunakan Zoom kah atau Iya, menggunakan Zoom atau menggunakan WA group. Jadi kita menggunakan itu ada kendala-kendalanya. Kendalanya tidak semua anak itu memiliki HP. Dan kalau kita pakai Zoom, itu kalau yang terang itu kan harus pakai komputer, kita udah laptop, itu baru enak, ada berapa banyak itu. Tapi kita yang digunakan pakai HP. Kalau pakai HP kan ya paling kita pakai itu WA group itu aja, pakai Zoom melalui WA. Jadi paling ada beberapa orang aja yang ikut, yang bisa masuk. Karena HP juga kan pakai muatan ya, kan itu tidak semua bisa masuk loh sayang. Ya itulah. Pertanyaan terakhir Bu, Ya. menurut Ibu pemanfaatan teknologi apa Bu yang dibutuhkan siswa pada saat ini, khususnya sekolah kita ini? Iya, apalah pengenalan komputer lah. Khususnya kelas tinggi. Berarti seperti lab komputer, Iya, siswa belajar harus ada loh sebenarnya gitu. Lab komputer, ya komputernya juga harus ada pengenalan karena memang itu ya, karena sekarang ini memang harus seperti itu, sepertinya kayak Ibu lihat gitu ya. Harus menggunakan teknologi yang canggih ini ya, seperti komputer, laptop. Karena ujian itu pun sekarang udah pakai laptop, ya kan? Jadi gimana nanti anak-anak ke depannya kalau nggak tahu, ya kan? Ya kan? Beda kayak zaman Ibu dulu manual, ya kan? Jadi sekarang karena ada tuntutan menggunakan teknologi yang canggih, mau nggak mau ya harus ada penggunaan lab komputer. Gitu saya. Terima kasih. Iya saya.